Hari ini Anda spesial, percaya nggak? Karena firman yang saya mau sampaikan itu agak unik. Ya, nggak biasa lah. Jadi hari ini sebagian saja yang dipanggil datang kemari, ada pesan khusus buat saudara ya. Keluarkan dulu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebelum saudara membaca ayat ini, ya, saya kasih satu cerita dulu. Saudara kira-kira kalau meninggal dunia kemana? Masuk surga nggak? Saya kasih satu cerita begini. Oleh karena kasih karunia, saudara bisa masuk surga ya. Karena surga itu terlalu susah untuk digapai dengan perbuatan baik, maka Tuhan kasih gratis. Itulah yang disebut kasih karunia. Saudara tahu kalau saudara masuk ke surga nanti, ini pembukaan ya, kuncinya ada di sini. Ada 3 hal yang membuat saudara itu akan terkejut. Saudara tahu apa itu? Pembukaan ini saudara tangkap, masukin dulu ke dalam hati. Nanti saya sampaikan firman, saya cocokkan dengan cerita saya yang di awal ini. Pertama adalah saudara bingung. Begitu sampai di surga nih ya, ada 3 kejutan buat saudara. Saudara bingung, kenapa preman pasar kok ada di surga? Itu pertama. Saudara kaget. Ya, preman di pasar, preman pasar kok ada di surga? Kedua adalah saudara terkejut. Kenapa? Gembala saudara, pendeta saudara, yang sering menyampaikan firman Tuhan, yang jadi WL singer, pemain musik, kok nggak ada di sini? Nggak ada di surga. 2 ya. Saudara terkaget-kaget. Kok pendeta gue nggak ada? Gembala gue di mana ya? Begitu saudara sampai di surga nih. Itu kejutan kedua. Kejutan ketiga adalah saudara bingung. Saudara kok ada di surga? Udah tangkap? 3 hal yang membuat saudara terkejut ketika saudara sampai di surga. Pertama adalah saudara kaget. Kok preman pasar ada di surga? Kedua adalah kok pendetamu, gembalamu nggak ada di surga? Ketiga adalah kok kamu ada di surga? Tangkap ini ya. Kita baca dulu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9 ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu pembukaannya ya. Saudara, saya mau bahas dulu tentang Tuhan Yesus. Waktu di kayu salib, dia berdoa ya. Dan doanya saudara tahu apa? Ayo berdoa. Doanya apa? Waduh. Nah, keluarkan Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 24 yang Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Itu di mana ya? Kok salah ya di sini ya? Coba tolong Pak Thomas boleh bantu saya? Saya salah catat kali ya. Yang Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu." Oh, 34. Oh ya benar dong saya. Lukas 23 ayat 34. Hah? Oh, saya ngomongnya 24 ya. Catatan saya 34. Sudah lihat ya, Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib, sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berdoa seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Nah, saudara udah nangkep nih doa Tuhan Yesus di kayu salib. "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya kasih pertanyaan lagi. Kalau bisa dijawab langsung ya. Kira-kira yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Tentara Romawi ya. Kan yang nyalipin dia ya, yang tusuk ke lambungnya Tuhan Yesus, yang memberi mahkota duri, yang mencucukkan, memberi minuman asam, macam-macam ya, yang menyambuk, yang menyiksa Tuhan Yesus itu siapa? Tentara Romawi. Pertanyaan saya, kira-kira mereka itu masuk surga nggak? Masuk. Lagu B? Bingung ya? Begini aja deh. Yang bilang masuk surga, angkat tangan. Berarti nggak semuanya ya? Yang bilang nggak masuk surga?
Yang nggak angkat tangan mungkin bingung kali. Hari ini ada satu rahasia yang luar biasa, ya. Saudara tahu? Ternyata, saudara tahu dong doa yang tadi ya, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu nggak? Ternyata tentara yang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu ada di surga. Ini yang saya katakan. Begitu saudara sampai di surga, saudara bingung. Kok preman ada di surga? Nggak percaya? Keluarkan Wahyu 1 ayat 7. Wahyu itu udah terakhir ya. Wahyu 1 ayat 7. Kita baca ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Melihat dia, juga mereka yang menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ternyata yang menikam dia, yang menyalibkan dia ada. Ya itu tadi saya katakan, kok ada di surga? Kenapa? Keluarkan dulu. Karena yang menyalibkan Tuhan Yesus itu masuk surga. Karena ada pengakuan. Jadi masuk surga itu dari pengakuan. Markus 15 ayat 39. Ayo cepat, ini banyak ayat. Markus 15 ayat 39. Ya. Waktu kepala pasukan, ini komandannya nih yang perintahkan salibin, pecut, siksa. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia, disalibnya, dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Ini pengakuan. Sungguh ini adalah anak Allah. Mengaku. Nah, untuk menguatkan ayat ini, keluarkan Lukas 23 ayat 47. Ini bukan bawahan lagi, kepala yang perintahkan kan? Anak buah nggak berani melakukan A, B, kalau komandannya tidak perintahkan A, B. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, waktu disalib, dikatakan apa? Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Pengakuan. Dia masuk surga. Ini supaya saudara lebih ini lagi. Nah, tentang waktu Tuhan Yesus disalib, kiri kanannya kan penjahat. Ya? Keluarkan Lukas 23 ayat 42. Ini sering saya katakan, siapa orang yang pertama masuk ke Firdaus sebelum Paulus masuk, Petrus masuk, Yohanes masuk, saya katakan penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Dia dulu loh. Lihat firman-Nya. Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, di sampingnya ya, ini kan penjahat. Kalau nggak jahat, nggak mungkin disalib. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Pengakuan. Di mulutnya berkata, saya yakin engkau adalah raja. Ayat 43, hasilnya apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 3 hal yang mengejutkan saudara ketika saudara masuk surga adalah saudara bingung. Kok penjahat besar, pembunuh besar, ada di surga? Itu yang pertama kan? Ya. Coba, keluarkan dulu Roma 10 ayat 9. Saudara masih ingat dong tadi di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi saya katakan ada 3 hal yang mengejutkan saudara. Saudara bingung, preman, yang saudara tahu jahatnya, bengisnya, kejamnya bukan main. Kok ada di surga? Kedua, saudara bingung. Gembala saudara, ketua yayasan yang mengurusi panti asuhan, kok nggak ada di surga? Itu bukan karena perbuatan. Itu yang ketua apa tuh? Ya, mungkin ada kayak penginjilan. Dia ketuanya tuh nggak ada. Ya, saudara lihat ini. Saudara mau selamat nggak? Syaratnya apa? Coba lihat ini dulu ya. Tapi nanti ada poin-poinnya. Suruh pikir, enak banget nih. Nanti, ini kan saya bilang pembukaan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan hanya dengan pengakuan. Udah nangkep ini? Surga itu dapatnya dengan cara seperti itu. Oke ya. Pelan-pelan ya, saudara, supaya bisa nangkep. Sekarang saya mau masuk. Ada dua tipe orang Kristen yang bertentangan. Saudara termasuk yang mana? Ya, yang ada di surga atau yang enggak nih? Saya nggak tahu nih ya. Ada dua tipe orang Kristen yang bertentangan. Berarti kalau Kristen A, lawannya B gitu ya. Pertama adalah orang yang hanya beragama Kristen. Itu namanya Kristen KTP. Kedua, yang bertentangan nih, maksudnya berlawanan dengan orang yang beragama Kristen sama anak Tuhan. Itu ada perbedaan, ya. Saudara ini orang Kristen atau anak Tuhan. Jadi orang yang sekedar beragama Kristen atau Kristen